Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, how are you today? I hope that we are in a good condition and always stay healthy. Okay students, in this meeting we would like to describe and learn about descriptive text. Baik anak-anakku, untuk di pertemuan kita kali ini kita akan membahas dan mempelajari materi mengenai descriptive text, ya. Tapi ya, sebelum kita memulai untuk belajar, it is better for us to pray first together. Let's pray. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah kepada aku ilmu, berikanlah kepada aku karunia untuk dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk dalam golongan orang-orang yang soleh. Amin. Okay, students, before we discuss about the materials, I would like to read the kompetensi dasar dulu ya. Kompetensi dasarnya apa sih kita dalam mempelajari deskriptif ini? Ada dua, yaitu di 3.4 ini adalah kompetensi dasar pengetahuan. Secara pengetahuan, kalian menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks deskriptif lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi pendek, sederhana terkait orang, benda, dan tempat sesuai dengan konteks penggunaannya. Dan untuk kompetensi keterampilannya di 4.4, menyusun teks deskriptif lisan dan tulis pendek dan sederhana terkait orang, benda, dan tempat dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Adapun goal, purpose, atau tujuan pembelajaran di materi ini ada 4. Ya, yang pertama, kalian setelah mempelajari teks deskriptif diharapkan mampu menuliskan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks deskriptif pendek dan sederhana terkait tempat. Yang kedua, kalian juga diharapkan ya, setelah belajar deskriptif mampu menemukan informasi tertentu yang terdapat dalam teks deskriptif pendek dan sederhana terkait dengan tempat. Yang ketiga, melengkapi teks rumpang menjadi sebuah teks deskriptif yang utuh dan benar. Dan terakhir, membuat teks deskriptif tulis pendek dan sederhana terkait tempat sesuai dengan gambar yang diberikan dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Mari kita mulai ya untuk belajar teks deskriptif. But before that, I have a picture. Look at the picture and I will ask to you, have you ever visit this place? Ya, sebelum masuk ke apa itu teks deskriptif, di sini saya punya gambar sebuah tempat. Apakah kalian pernah mengunjungi tempat tersebut? Nah, di sini ada apa gambarnya? Ini Menara Eiffel. Ada yang sudah pernah mungkin ke luar negeri ya melihat Menara Eiffel ini? Or what about this place? Nah, ini yang ada di Indonesia nih. Di mana ini? Nah, ini adalah Candi Borobudur. Ya, siapa yang sudah pernah ke Candi Borobudur? Oke, kejauhan ya. Ini yang ini. Bagaimana dengan yang ini? How about this one? Ini apa ya gambarnya? Oh, ini adalah Tugu Monas ya. Siapa yang sudah pernah ke Monas? Ini kan Karawang dekat nih ya. Monas di Jakarta. Sebagai ikon kota Jakarta. Oke. Kemudian kalian juga bisa melihat video
ya dari tempat-tempat tadi di link yang sudah saya siapkan di sini ya, agar mempersingkat waktu. Nanti kamu boleh lihat di link video YouTube yang sudah saya berikan di sini ya. Oke, apa sih hubungannya gambar yang sudah saya tampilkan tadi dengan tes deskriptif? Nah, di sini dijelaskan pengertiannya dulu. What is descriptive text? Descriptive text is a text that describes a particular person, animal, place, or thing. You write a description when you want your reader to picture what you are describing. Jadi, ya, maksud dari gambar tadi dengan definisi deskriptif adalah jenis teks yang menjelaskan, menggambarkan ya, mengenai person, seseorang, animal, binatang, place, tempat, atau sesuatu. Jadi intinya adalah teks deskriptif itu teks yang menceritakan mengenai sesuatu hal. Sesuatu halnya apa? Bisa orang, bisa benda, bisa tempat, bisa binatang, atau yang lainnya. Dan kebetulan untuk di materi kelas 10 semester ini, yang kita pelajari adalah mengenai place, lebih tepatnya ke historical place. Jadi kita akan mempelajari teks deskriptif yang berhubungan dengan tempat-tempat bersejarah. Oke ya, bisa dipahami. Next, what is the purpose of descriptive text? Apa sih tujuan dari tes deskriptif ini? Ya, to describe person, things, or place in specific. Jadi tujuannya adalah untuk menjelaskan atau menggambarkan seseorang, sesuatu, atau tempat secara jelas dan rinci. Oke, kemudian what is the general structure? Struktur teksnya itu seperti apa? Ya, karena nanti di akhir pembelajaran kalian diharapkan ya mampu membuat sendiri teks deskriptifnya. Tentu ketika kalian nanti membuat harus tahu dulu strukturnya, ya alurnya dari si deskriptif ini sendiri. Ya, general structure-nya itu ada dua di deskriptif. Yang pertama ada yang namanya identification. Yang kedua description. Nah, bisa dilihat di sini ya. Ada penjelasan juga contohnya. Contohnya ini ya teks tentang Borobudur Temple atau Candi Borobudur. Ada 2 paragraf di sini ya. Kalian bisa sambil dibaca sebentar mungkin, silahkan dilihat. Ya, kemudian di sana digambarkan dengan warna yang berbeda antara paragraf 1 dan paragraf 2. Ini yang saya berikan contoh teksnya yang sederhana ya. Yang paragraf pertama dengan warna hijau itu dinamakan paragraf identification. Maksudnya apa? This part introduce where or who the subject being described is. Di paragraf pertama ini yang menjelaskan atau memperkenalkan di mana atau siapa subjek atau seseorangnya atau sesuatunya yang akan digambarkan atau dijelaskan. Contoh di sini, Borobudur is one of historical building in Indonesia. Nah, dari kalimat awal ini sudah terlihat bahwa teks ini akan menjelaskan mengenai Borobudur, ya, sebuah candi atau historical building di Indonesia, ya, bangunan yang bersejarah di Indonesia. Kemudian dengan kalimat-kalimat pendukungnya. Kemudian yang kedua ya, di paragraf yang kedua ini dengan warna yang merah muda atau pink. Nah, ini yang dinamakan dengan paragraf description. Apa itu description? This part shows the detailed description of subject. It might include the information about the appearance or qualities of. Ya, di paragraf description ini adalah bagian di mana yang menunjukkan atau menjelaskan secara detail, secara rinci ya, informasi mengenai hal yang dibicarakan. Nah, di sini lebih spesifik. Borobudur Temple consists of 6 square floors and 3 circular floors which arranged accordingly
and make it to be star-like layers that you have to climb one by one to reach the top of the temple. Di sini dijelaskan ya secara rinci bagaimana bentuk dari bangunan Borobudur ini. Kemudian terdiri dari 6 tangga, 6 tingkatan ya, yang berbentuk circular, three circular, and then bentuknya seperti bintang, katanya star-like layers, jadi berundak-undak gitu. Dan kalian bisa climb, memanjat atau mengunjunginya satu demi satu tangga gitu. Kemudian dijelaskan in the middle of the floor, di tengahnya itu kamu akan menemukan relief dan lain sebagainya sampai hal-hal detail atau informasi rinci mengenai Borobudur itu sendiri. Begitu ya, bisa dipahami? Oke. Baiklah ke bagian yang selanjutnya mengenai unsur kebahasaan atau language features. Unsur kebahasaan di dalam teks itu sangat penting ya agar kita bisa mengetahui dan lebih memahami paragraf apa yang sedang kita bahas dan bagaimana cara kita menyusun atau mengungkapkan kalimatnya ya, karena di dalam bahasa Inggris itu ada perbedaan waktu ya. Contohnya untuk deskriptif karena ini menceritakan atau menggambarkan bisa tempat atau sesuatu, berarti kita akan memakai tenses simple present tense ya, karena dari dulu sampai sekarang ini ceritanya diceritakan di dalam waktu yang terus-menerus dilakukan atau yang terjadi saat ini gitu ya. Jadi simple using simple present tense, terus ada adjective, banyak kata sifat yang muncul, dan adverb, kata keterangan juga, and terakhir using present passive voice, ada juga kalimat passive voice-nya. Nah, ini akan kita jelaskan dan kita temukan maksud dari simple present tense itu apa ya. Simple present tense ini adalah tenses yang menjelaskan ya kebiasaan atau waktu yang selalu dilakukan ya, atau kebenaran abadi juga. Kemudian nih lihat ini rumusnya, ini kalian sudah pada bisa pasti ya, cuma kita mengulang kembali saja. Ada subjek memakai kata kerja pertama, object and adverb ya. Terus subjek boleh subjeknya I, we, you, they, memakai verb ke satu, object and adverb. Kalau subjeknya she, he, it, ditambah verb satu, ditambahkan s atau es di belakangnya. Begitu. Contoh di dalam teks Borobudur yang tadi, yang mana sih yang dimaksud simple present tense-nya? Nah, ini Borobudur is one of historical building in Indonesia. Ada ciri khas to be present tense, di sini ada is salah satunya ya. Kemudian not only it became a well-known tourism destination to a lot of travel around the world, Borobudur Temple is also included in UNESCO list of World Heritage Site. Ya. Yang aktif ada subjek plus verb pertama, objek dan adverb. Kalau pasif voice, objeknya di depan ditambah to be is are. Ada verb ketiga by subject plus adverb. Kita lihat contoh pasif voice itu yang mana? Nah, ini. It is considered. Borobudur Temple is also included. There is a dome located. Tuh, ya ada verb ketiga yang dipasifkan. Kemudian yang terakhir, ciri kebahasaannya adalah using adjective atau adverb. Ada kata sifat atau keterangan. Mana kata sifat dan keterangannya? Ada historical, bersejarah. In Indonesia, itu keterangan tempat. Well known, terkenal ya. In UNESCO list,
in Magelang on each level on the top center. Nah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian di sini ada beberapa vocabulary yang bisa kita temukan, yang sering kita temukan di dalam teks deskriptif, ya. Ada amazing, crowded, historical, bersejarah, dan yang lainnya lagi. Nah, itu karena tadi berhubungan dengan unsur kebahasaan yang banyak menggunakan adjective dan adverb. Oke, jelas? Ya. Untuk di pertemuan ini mungkin itu dulu ya penjelasan singkat mengenai descriptive text, and that's all for the explanation about the materials. For the next meeting, we would like to do the exercise, ya, to know more about descriptive text is. Jadi sampai sini dulu di pertemuan ini penjelasan mengenai descriptive text, ya, ada pengertian, tujuan, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang biasa digunakan di deskriptif. Dan untuk lebih jelasnya lagi, don't forget to do the task in LKPD1 that uploaded in Texas Learning and do the exercise on LKS2. Jadi agar lebih memperjelas lagi penjelasan yang sudah Ibu jelaskan di sini, silahkan kalian mengerjakan latihan kerja peserta didik 1 ya yang sudah saya upload di Texas Learning, dan kerjakan juga latihannya mengenai descriptive text yang ada di buku LKS. Ya, that's all for the explanation today. Good luck and see you on the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kok sakit ya?